Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program VNews Newsroom edisi Jumat 2 Mei 2025. Kita mulai saja VNews Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Sebanyak 23 jamaah calon haji atau JCH asal Tanjung Pinang batal berangkat ke Tanah Suci Makkah. Puluhan JCH yang batal berangkat tersebut dikarenakan visa yang belum diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebanyak 192 jamaah calon haji atau JCH dilepas oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah bersama unsur FKPD Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura pada Kamis 1 Mei 2025. Ratusan JCH ini diberangkatkan dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang untuk menuju ke Kota Batam. Mereka akan bermalam di Kota Batam sebelum diberangkatkan ke Jeddah. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan jamaah calon haji yang terdata asal Kota Tanjung Pinang sebanyak 215 orang, namun terdapat 23 jamaah yang batal berangkat. Lis mengungkapkan puluhan JCH yang batal berangkat tersebut dikarenakan visa yang belum diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu, jamaah calon haji Tanjung Pinang tahun 2025 yang akan berangkat ke Tanah Suci paling tertua berusia 83 tahun dan termuda berusia 26 tahun. Total semuanya itu 215, tapi ada 23 orang yang ditunda keberangkatannya karena administrasi, bukan administrasi di kita tapi administrasi di kerajaan Saudi Arabia belum selesai, alias visanya belum selesai. Ya, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan waktu yang bakal di kloter. Kalau Tanjung Pinang kan di kloter 1, 2, dan 17 ya. Jadi nanti antara kloter kedua atau ke-17 nanti insya Allah mudah-mudahan ya, karena bukan ini ya persoalan administrasi di kerajaan. Sementara itu, salah seorang JCH asal Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan dirinya sangat bersyukur dapat berangkat ke Tanah Suci. Pasalnya ada beberapa rekannya yang batal berangkat karena tidak mendapatkan visa. Bilang luar biasa sekali, itulah yang nama orang bilang rezeki. Yang namanya rezeki kita tidak bisa menakar, karena suatu saat itu rezeki Allah. Karena jangankan di sini kita berangkat sana pun sampai sana kalau Allah tidak memberikan izin pada kita, ya banyak kita dengar informasi, mereka tidak melakukan itu, tak bisa menjalankan ibadahnya, karena itu kita sakit dan lain sebagainya, dan kita tak tahu apakah itu menimpa kita. Dan pada kawan-kawan yang kita dapat informasi untuk saya menggelar, kami sedang juga berdoa semoga ini hanya cobaan awal, mudah-mudahan ada Allah kasih jalan yang mudah-mudahan bisa bergabung di kloter terakhir dari provinsi Kepulauan Riau. Untuk menjamin kesehatan para jamaah selama pemberangkatan dan juga selama berada di embarkasi, Panitia Haji Tanjung Pinang juga melibatkan petugas medis selama kegiatan pemberangkatan tersebut. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Perayaan Hari Buruh di Kabupaten Bintan, para buruh dari berbagai elemen gelar kegiatan positif dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tetap membawa semangat aspirasi para buruh. Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Bintan diwarnai berbagai kegiatan bermanfaat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Mulai dari kegiatan olahraga bersama hingga pemeriksaan kesehatan gratis diikuti puluhan buruh dari berbagai sektor pekerjaan. Bertempat di lapangan relief Antam Kijang, pelaksanaan kegiatan May Day yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kabupaten Bintan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dan Kapolres Bintan. Pada kesempatan itu tidak lupa dengan aspirasi para pekerja yang disampaikan oleh Ketua Konfederasi SPSI Bintan, Mansur, yang meminta untuk dihapuskannya sistem outsourcing serta meminta perubahan undang-undang yang belum memihak kepada buruh. Seluruh serikat sepakat bahwa agendanya masih tetap yang lama, menolak outsourcing, meminta undang-undang ketenagakerjaan yang baru, kemudian mempercepat disahkannya RUU perampasan aset. Kemudian juga kita kan hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Perjuangan kita kan dari tahun ke tahun itu gitu. Karena kalau outsourcing kan nasib buruh tuh di ujung tanduk ya. Sangat rentan karena dia kontrak, apalagi sekarang aturannya boleh 3 bulan diperpanjang, 3 bulan diperpanjang. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Troni Kartika mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan dalam peringatan Hari Buruh kali ini, serta berharap dapat terjalin kerjasama yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap para pekerja.
Momentum agendanya kolaboratif, kegiatannya lebih konstruktif, membangun dalam bentuk rangkaian kegiatan, ada hiburannya, ada pengobatan gratisnya, ada gamenya, ada olahraganya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk kita saling bertukar ide, gagasan, masukan, saran agar penyempurnaan terus kita lakukan ke depan, yang pada gilirannya adalah kesejahteraan para pekerja, kemudian kenyamanan investasi bagi para pelaku bisnis usaha yang menginvestasikan usahanya di Bintan, termasuk juga akselerasi hubungan kerja antara pemerintah, yang di dalamnya ada pemerintah daerah, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat, dan dukungan TNI Polri. Kolaborasi ini mesti terwujud bersama-sama, yang mana pada gilirannya nanti mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan, PAD juga semakin jauh lebih baik, kesejahteraan masyarakat juga semakin bagus. Misbah Sabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kepri hingga 2029. Kegiatan Musrenbang ini berlangsung di Aula Wan Sri Benih Kantor Gubernur Kepri Dompak pada Jumat 2 Mei 2025. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan sesuai program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, visi pembangunan Kepulauan Riau untuk periode 2025 hingga 2029 adalah Kepulauan Riau maju, makmur, dan merata. Selanjutnya, visi ini dijabarkan dalam 5 misi utama program unggulan, yakni meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis maritim, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, memperkuat sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis teknologi, serta mengembangkan budaya Melayu dan menjaga ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan Astacita pemerintah pusat, maka kami bersama Wakil Gubernur akan menyusun dan melaksanakan berbagai program unggulan dalam periode kepemimpinan kami pada tahun 2025-2029. Di antaranya adalah optimalisasi potensi dan keunggulan sektor perikanan dan kelautan, industri maritim, pertanian, perkebunan, pariwisata bahari, pertambangan, lingkungan dan energi terbarukan. Kita juga akan terus mendorong optimalisasi pengembangan potensi di wilayah-wilayah perbatasan seperti Natuna, Anambas, dan wilayah-wilayah lainnya. Turut hadir pada kegiatan Musrenbang Kepri tersebut yakni Wakil Gubernur Kepri, pimpinan DPRD Kepri beserta jajaran, unsur Forkopimda Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, Wali Kota dan Bupati Sekepri dan sejumlah tokoh masyarakat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. DPRD Kabupaten Bintan gelar rapat paripurna penutupan masa sidang kedua. Sisakan penyusunan Perda Kabupaten layak anak melalui panitia khusus DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bintan menggelar paripurna penutupan masa sidang kedua bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Bintan pada Jumat 2 Mei 2025. Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti mengungkapkan dengan pada penutupan masa sidang kedua ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi DPRD, yaitu penyusunan peraturan daerah, salah satunya tentang Kabupaten Layak Anak. Namun masih ada 4 pansus yang masih bekerja, salah satunya pansus aset, arsip, kemudian LKPJ, kemudian tata beracara, dan KLA. Kabupaten Layak Anak. Nah, kita sudah memberikan kepada Ketua Pansus dan anggota untuk mengoptimalkan waktu supaya dalam pembahasan benar-benar digali permasalahan apa yang harus kita selesaikan di masing-masing pansus itu. Diketahui selama masa sidang kedua, DPRD Kabupaten Bintan telah menghasilkan 90 keputusan, 40 kesepakatan, dan 2 kali reses. Misbah Sabilal Arsy dari Bintan melaporkan.
Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan dimulai pada 11 Juni 2025 mendatang. SPMB 2025 di Kepri masih menggunakan 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mustasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung menyampaikan bahwa seluruh petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut telah rampung semuanya. Dirinya menyebut sistem penerimaan murid baru atau SPMB di wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan dimulai pada 11 Juni 2025 mendatang. Andi Agung mengatakan SPMB 2025 di Kepri masih menggunakan 4 jalur, namun hanya berbeda pada perubahan nama jalur dalam pendaftaran saja, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Ia menjelaskan sebelum pembukaan SPMB 2025, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap tenaga pendidik pada setiap sekolah. Andi Agung juga menegaskan setiap kelasnya hanya boleh diisi oleh 32 siswa baru, sesuai dengan aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga diharapkan tidak ada lagi sekolah yang masih kekurangan murid, padahal kuota penerimaannya masih banyak. Penerimaan siswa baru, juknisnya kemarin kita sudah kirim di Kementerian Pendidikan, alhamdulillah sudah selesai. Waktu pelaksanaan insya Allah di bulan Juni, tanggal 11 Juni. Itu kita mulai di apa dulu kalau 11 Juni? Sosialisasi insya Allah di bulan Mei kita lakukan, satuan pendidikan mungkin pakai Zoom. Begitu juga seperti ombudsman, sahabat pungli, nanti kami undang semua melalui Zoom. Yang pasti dulu kami selesaikan dulu juknisnya semua, alhamdulillah sudah selesai. Bahkan kemarin itu sudah kita melihat juga perombelnya berbeda-beda, karena terus terang saja ada yang padat, ada yang sedang gitu kan, ada yang kurang. Diketahui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan akan terapkan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap pagi di setiap kantor pemerintahan. Pemutaran lagu Indonesia Raya di setiap pagi di kantor-kantor pemerintah Kabupaten Bintan akan diberlakukan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika saat ditemui pada Kamis 1 Mei 2025 dengan harapan dapat menumbuhkan semangat kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Rencana ini nantinya akan direalisasi melalui surat edaran dan akan mulai dilakukan pada bulan Mei 2025 ini. Ini bagian dari upaya untuk menumbuhkan semangat kebangsaan bagi segenap warga masyarakat kita yang mungkin dewasa ini kita hanya mendengarkan lagu Indonesia Raya itu di saat upacara-upacara penting. Oleh karena itu melalui surat edaran yang kita buat, kita ingin di pukul 10 kita sama-sama berdiri sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai bagian dari rasa khidmat kita. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu setiap hari, rasa nasionalisme kita, kebangsaan kita terhadap NKRI ini lebih khusus lagi di Kabupaten Bintan ini semangat untuk bersama-sama mengisi pembangunan yang ada di Kabupaten Bintan ini semakin jauh lebih semangat lagi, itu harapannya. Misbah Syabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.